Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak. Yang menjawab salam saya doakan, Al-Fakir doakan semoga yang menjawab salam dan seluruh keluarganya oleh Allah selalu disehatkan zahir batinnya dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqamah, dibarokahkan umurnya, dimudahkan rezekinya yang halal, yang banyak, yang barokah untuk beribadah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairi khalqillahi bil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aydan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyuna sayyiduna wa habibuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya bunayya wa dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala al ulama fi su'abil iman wahbub nabiyyaka summa 'azim qadarah wa bakhal bidinika ma yura bika maksam. Wa qala al imam Busiri fi qasidatil burdah. Beliau mengatakan dalam qasidah burdah, kal badri bi syaraf wa jahri bi taraf wal bahri bi karam wa duhri bi himam. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati, yang kita muliakan guru kita semua selaku sesepuh di Kampung Setu Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Supandi. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarganya oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, selalu disehatkan jasmani dan rohaninya,
dimudahkan segala urusannya, dikabul segala doanya, putra putrinya oleh Allah dijadikan putra putri yang solih dan solihah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga para guru-guru yang lainnya yang ada di kampung ini, Al-Mukarram Bapak Ustadz Masdi, Al-Mukarram Bapak Ustadz Njen, Al-Mukarram Bapak Ustadz Kendai, Bapak Ustadz Amal, Bapak Ustadz Cep selaku MC pada acara malam ini, dan para ustadz yang lainnya, Ustadz Derajat, yang mohon maaf kalau umpama ada yang tidak kesebut namanya, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh guru-guru yang ada di kampung ini. Juga selaku bendahara Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mubarakah Kampung Setu, yaitu Bapak Haji Oman. Beliau selalu mendukung, selalu memberikan motivasi semangat kepada warga di sini dan selalu mensuplai pikirannya, hartanya untuk kemajuan Masjid Al-Mubarakah khususnya, dan untuk kemajuan Islam di Kampung Setu pada umumnya. Kita doakan semoga Bapak Haji Oman beserta istri dan keluarganya dipanjangkan umurnya, selalu disehatkan zahir batinnya, dimudahkan dilancarkan segala urusannya, diberikan keberkahan usahanya, amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan desa setempat, Desa Sindangmulia, Bapak Lurah, di sini Bapak apa Ibu? Ibu. Oh Ibu Lurah ya. Iya. Ibu Lurah beserta seluruh jajarannya, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Ketua BPD, Bapak Ketua MUI Desa Sindangmulia, yang seluruhnya saya hormati. Para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz-asatidjah, para pemuda, jamaah sekalian, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, sehingga kita masih dapat menghirup di alam dunia yang fana, yang bersifat sementara untuk beribadah kepadanya. Juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam Kamis, memasuki malam tanggal 25 di bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 September tahun 2024, dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan dengan rahmatnya Allah, dengan pertolongan Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul, bisa hadir dalam acara yang mulia, yaitu acara merayakan, memperingati hari dilahirkannya paduka alam yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita semuanya, kelak di hari kiamat oleh Rasulullah benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, dikumpulkan di hari kiamat bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, para kekasihnya Allah, dan mudah-mudahan semuanya oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia besar sealam jagat raya. He is the big person in the world. Ngerti tuh nih? Ayah ini teh. Nih, he is the big person in the world. Ngerti tuh nih? Anu pak award gitu dah. Award. Artinya beliau adalah manusia besar di alam dunia. Beliau menjadi manusia besar bukan karena dibesar-besarkan oleh umatnya. Beliau menjadi manusia besar bukan karena harta kekayaannya yang berlimpah ruah.
Malah justru beliau hidupnya sederhana, miskin, rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun kurma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya, sarapan paginya seteguk air jam-jam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir kurma. Beliau menjadi manusia besar bukan karena pangkatnya, akan tetapi beliau oleh Allah yang maha besar dijadikan the big person in the world, dijadikan manusia besar di alam jagat raya karena keluhuran akhlaknya, karena kemuliaan akhlaknya, karena keagungan akhlaknya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan pujian atas keluhuran, atas kemuliaan akhlak baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la'ala khuluqin azim, sungguh memiliki akhlak budi pekerti yang luhur, yang tinggi, yang agung. Maka oleh karenanya beliau oleh Allah dijadikan uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia di seantero dunia. Beliau oleh Allah dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh ucapannya, akhlaknya oleh segenap umat manusia di alam dunia. Beliau oleh Allah dijadikan figur, beliau oleh Allah dijadikan pola, sehingga dalam Al-Quran surah yang ke-33, surah Al-Ahzab juz 21 ayat 21, Allah menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik. Bapak Ibu, jadi malam ini kita termasuk orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah, oleh Allah dikumpulkan di tempat ini untuk merayakan, untuk memperingati Maulid Nabi Agung yang kelak di hari kiamat syafaat beliau sangat kita harapkan. Kita termasuk orang-orang yang beruntung dikumpulkan oleh Allah dalam acara yang mulia ini, karena kita ingin mendapatkan syafaat dari beliau. Kita ingin oleh beliau diakui sebagai umatnya. Kita ingin di hari kiamat nanti mendapatkan air telaga beliau yang apabila kita meminumnya untuk selamanya di hari kiamat kita tidak akan pernah merasa haus lagi. Kita ingin oleh Allah diselamatkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga. Kita ingin di akhirat nanti dipertemukan, bisa berjumpa dengan manusia yang paling mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Beruntung kita, beruntung. Malam ini kita merayakan hari kelahiran beliau, di mana beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Tahun kelahiran beliau disebut Amul Fil, tahun gajah, karena pada tahun itu ada 60.000 tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha datang dari
dari kota Najasyi menuju Mekah dengan niat untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi usaha mereka digagalkan oleh Allah. Usaha mereka menjadi sia-sia karena Allah Subhanahu wa taala mengirim tentara-tentaranya dari langit, yaitu Tayron Ababil, burung yang berbondong-bondong, tarmehim bihjarotin min sijil, yang melempari mereka dengan batu sijil, batu yang mengandung bara api yang sangat panas. Batu itu diambil dari dasar neraka sehingga 60.000 tentara bergajah mereka semuanya dibinasakan oleh Allah. Dan alhamdulillah Ka'bah sampai sekarang masih ada. Setiap tahun dikelilingi oleh jemaah haji. Ini suatu pertanda bahwa kelahiran Nabi Muhammad akan memusnahkan kejoliman, akan memusnahkan keangkara-murkaan, akan memusnahkan kebatilan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya mau nanya dulu, boleh enggak nih? Bapak Ibu cinta enggak sama Nabi? Yang cinta pasti menjawab cinta. Yang enggak cinta boleh jadi enggak mau jawab. Cinta apa enggak sama Nabi? Beruntunglah tuba liman ahabban Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang yang di hatinya ada cinta kepada Rasulullah. Beruntunglah orang yang di hatinya ada mahabbah, ada rasa cinta kepada baginda Rasul. Karena orang yang benar-benar cinta kepada beliau, karena ma'ifil jannah, kata beliau, maka adalah ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Masya Allah. Yuk kita baca keterangannya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis nomor urut 2678, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wajalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya bunaya, kata beliau, wahai anakku, bermula yang demikian itu adalah bagian daripada sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, barang siapa yang mengamalkan sunnahku, kata beliau, faqad ahabbani, maka sungguh ia benar-benar telah mencintai aku. Ini kodnya kod harfiah, ahabba fi'il madi. Kod harfiah masuk fi'il madi, maknanya adalah litahqiq, menyatakan kesungguh-sungguhan. Faqad ahabbani, orang yang menghidupkan sunnahku, orang yang mengamalkan sunnahku. Dikala umatku dilanda kerusakan akhlak, dilanda umatku dilanda kerusakan iman, mereka tetap komitmen konsisten, berpegang teguh menjalankan, menghidupkan sunnah Rasul. Faqad ahabbani, maka orang yang menghidupkan, yang mengamalkan sunnah Rasulullah, maka sungguh ia benar-benar mencintai Rasulullah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan orang yang benar-benar cinta kepadaku, kata beliau, kana ma'i fil jannah, maka adalah ia akan bersamaku di dalam surga. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, kalau kita ingin bersama Rasulullah di surga, yuk kita hidupkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu banyak nggak kehitung. Yuk kita hidupkan, kita amalkan sunnah Rasul. Yuk tetap kita jaga, kita rawat kecintaan kita kepada Rasulullah, jangan sampai sirna, jangan sampai hilang. Orang yang di hatinya hilang rasa cinta kepada Rasulullah, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Artinya antara iman dan cinta kepada Nabi itu ada kaitannya. Orang yang di hatinya ada cinta kepada Rasul, tandanya di hatinya masih ada iman. Orang yang di hatinya tidak ada cinta kepada Nabi, malah yang ada benci kepada Nabi, itu tandanya imannya sudah rusak, boleh jadi imannya sudah hilang. Na'udzubillah min. Ma ahabbani kana ma'i fil jannah, ma ahabbani kana ma'i fil jannah. Yuk bareng-bareng, tuh 2 3, man ahabbani terus
kana ma'i fil jannah man ahabbani kana ma'i fil jannah. Cuma ada 7 orang suaranya kedengaran. Orang segini banyaknya. Coba Bo ikutin Bo ya. Man. Bisa ya geningan. Man. Oh gitu unggul. Man ahabbani. Coba. Man ahabbani Kana ma'i fil jannah. kana ma'i fil jannah. Man ahabbani Kana ma'i fil jannah. Terusin ikutin ya. Sopo bentar. Sopo wong kang seneng Kanjeng Nabi. Coba. Sopo wong seneng kang Kanjeng Nabi. Sopo wong kang seneng Kanjeng Nabi. Siapa yang seneng Kanjeng Nabi? Siapa yang cinta Nabi? Siapa yang suka Nabi? Sopo wong kang seneng Kanjeng Nabi. Coba. Sopo kang wong seneng wong kang kae sopo? Besok bareng ing suwarga. Sopo wong kang seneng Kanjeng Nabi. Sopo wong kang seneng Kanjeng Nabi. Besok bareng ing suwarga. Besok bareng ning suwarga. Jadi barang siapa yang seneng sama Nabi, suka sama Nabi, cinta sama Nabi, dan membuktikan kecintaannya sama Nabi, kana ma'i fil jannah, besok orang itu akan bertemu dengan Nabi di dalam surga. Alhamdulillah. Makanya kita diperintahkan untuk mencintai Nabi. Letakkanlah kecintaan kita kepada Nabi di atas segala-galanya cinta selain kepada Nabi. Kalaulah kita cinta kepada diri kita sendiri, maka kita harus lebih cinta kepada Nabi kita. Kalaulah kita cinta kepada anak-anak kita sendiri, maka kita harus lebih cinta kepada Nabi kita. Kalaulah kita cinta kepada istri kita, orang tua kita, maka kita harus lebih cinta kepada Nabi kita. Kalaulah kita cinta sama harta kita, maka kita harus lebih cinta kepada Nabi kita. Kalaulah kita cinta kepada kekasih kita, kepada pacar kita, maka kita harus lebih cinta kepada Nabi besar Muhammad. Jelas tuh? Yuk kita lihat keterangan dalam kitab Syu'abul Iman bait yang ke-9. Dalam kitab Syu'abul Iman, kitab Syu'abul Iman ini dikarang oleh seorang ulama al-alim alama Syekh Jainuddin bin Ali bin Ahmad As-Syafi'i Al-Qusini Al-Banani Al-Malibari. Kemudian kitab Syu'abul Iman yang dikarang oleh beliau disarahkan oleh ulama dari tanah Jawa yang bernama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani At-Tanari yang terkenal dengan nama Syekh Nawawi Banten. Beliau menerangkan dalam bait yang ke-9. Yuk kita bersalawat dulu. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman Ala mada wal ali wal ashabi man ada wal ali wal ashabi. man qad wada. Ikuti Bu ya. Yang ikuti mudah-mudahan anaknya soleh-soleh. Amin ya Allah. Yang tidak mengikuti jangan-jangan bisu. Nauzubillah min. Cintailah Nabi kita yaitu Nabi Muhammad. Allah. Cintailah Nabi kita yaitu Nabi Muhammad
Agungkanlah pangkat nabinya, beliau utusan Allah. Agungkanlah pangkat nabinya, beliau utusan Allah. Cintailah Nabi Muhammad, beliau kekasih Allah. Cintailah Nabi Muhammad, beliau kekasih Allah. Agungkanlah pangkat nabinya, beliau utusan Allah. Agungkanlah Pangkat nabinya, beliau utusan Allah. Cintailah Nabi Muhammad, beliau kekasih Allah. Pintar. Agungkanlah Pangkat nabinya, beliau utusan Allah. Lagi. Cintailah Nabi Muhammad, beliau kekasih Allah. Terus, agungkanlah pangkat nabinya, beliau utusan Allah. Cintailah Nabi Muhammad, beliau kekasih Allah. Agungkanlah pangkat nabinya, beliau utusan Allah. Yuk bersalawat. Salli wa sallim Semuanya yang cinta Nabi, yang cinta Rasulullah, yang mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat, yang ingin diakui oleh beliau sebagai umatnya. Yuk perbanyak bersalawat di bulan kelahiran beliau. Wal ali Wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Terakhir dari saya, karena setelah ini saya masih ada acara di klaster Cempaka Perumahan Citra Indah City, Jonggol, Bogor, di Masjid Aisyah, acara Maulid Nabi. Jadi sekarang selesai dari sini saya langsung meluncur ke Citra Indah. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu jangan berbubar, karena acara belum selesai, belum ditutup dengan doa. Dan masih ada satu penceramah yang kita undang dari Sukatani Bekas, yang dulu waktu hajatan beliau di sini ceramah ya. Ya, emang hadir kamu? Ya, ya baik. Ya nggak apa-apa deh, ya. Jadi kalau acara Maulid Nabi malam ini di sini belum ditutup dengan doa, jangan dulu bubar. Sebab di dalam doa ada banyak keberkahan, ya. Jadi acara belum selesai, belum ditutup dengan doa, udah pada nyeplos. Satu persatu udah pada ngilang lewat belakang. Nah itu yang pulang duluan, itu bawa dosa-dosanya orang yang masih ada di sini. Nauzubillah min. Boro-boro kita bawa dosa orang lain, dosa kita juga banyak. Jadi yang pengen diampuni dosanya, ikuti acara sampai selesai. Insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Di hari kiamat dapat syafaat. Nanti di surga kita bisa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq mengatakan, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang bersodakoh 1 dirham, berinfak 1 dirham untuk terselenggaranya perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan menemaniku nanti di dalam sorga. Bapak Ibu mau enggak menemani Abu Bakar Siddiq di sorga? Ayo pilih. Apa mau menemani Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam sorga, apa mau menemani Fir'aun di neraka? Pilih.
yang mau menemani Abu Bakar Siddiq di surga apabila di masjid kita akan menyelenggarakan Maulid Nabi, yuk kita dukung. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, yang punya harta sedekah dengan hartanya untuk Maulid Nabi. Yang punya makanan sedekah dengan makanannya, yang punya minuman sedekah dengan minumannya, yang punya tenaga sedekah dengan tenaganya, yang punya apapun sedekah dengan apapun untuk perayaan Maulid baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas. Itu kata Abu Bakar sih. Kita akan menemani Abu Bakar Siddiq di surga kalau kita sedekah untuk perayaan Maulid. Ibu-ibu sedekah enggak nih? Alhamdulillah. Kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab, man ajma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ajma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Kata Umar bin Khattab, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi, Maulid Nabi, maka sungguh ia telah menghidupkan agama Islam. Kemudian kata Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam maka annama syahida yauma waqati Badrin wa Hunain. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, barang siapa yang bersedekah, berinfak untuk terselenggaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh seakan-akan ia mati syahid pada waktu perang Badar dan perang Hunain. Alhamdulillah. Mati syahid ahli surga. Tidak ada kematian yang terindah kecuali mati syahid membela agama Allah. Yang terakhir kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, man ajma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman la ilaha illallah. Yuk bareng-bareng. La ilaha illallah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi, merayakan hari kelahiran Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi dengan niat tujuan mengagungkan beliau, karena memang beliau diagungkan oleh Allah yang Maha Agung, maka orang itu tidak akan mati kecuali mati membawa Islam, meninggal dunia dalam keadaan husnul. Kita suka berdoa, Allahumma rzuqna husnul khatimah inda nihai ajali qauli la ilaha illallah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku berupa kematian husnul khotimah ketika ajalku sudah sampai kepadaku. Aku dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa ketika menghembuskan napasnya yang terakhir, barang siapa ketika sakaratul maut, di saat menghembuskan napasnya yang terakhir dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, dijamin masuk surga. Kira-kira jelas enggak? Dan Imam Syafi'i mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haya'lahu untuk aman wa amila ihsanan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk menghadiri perayaan Maulid Nabi, kemudian ia menyediakan makanan-makanan, minuman dan sebagainya untuk seluruh yang hadir, kemudian dia melakukan amal kebaikan, maka orang tersebut, kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan apa? Masih ingat Pak Jepri? Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengundang saudara-saudaranya untuk menghadiri perayaan Maulid Nabi, kemudian dia menyediakan makanan minuman dan dia melakukan kebaikan, kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan
Masih ingat nggak? Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahaya alaum ta'aman wa mila ihsanan. Jadi itulah keuntungan orang-orang Islam yang cinta kepada Nabi, dan ketika hari kelahiran Nabi mereka merayakan hari kelahiran Nabi sebagai tanda bukti, sebagai manifestasi, sebagai bukti bahwa kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya, dan saya mendoakan kepada seluruh warga masyarakat Kampung Setu yang telah ikut berpartisipasi tarasi barang siap. Saya mendoakan kepada seluruh warga masyarakat Kampung Setu, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, entong-entong, pemuda-pemudi, remaja-remaji yang telah ikut berpartisipasi, yang ikut mendukung terselenggaranya acara Maulid Nabi di Masjid Al-Barok. Saya doakan mudah-mudahan oleh Allah dibalas dengan balasan yang jauh lebih baik, dengan balasan yang jauh lebih berkah, dibalas, dan mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hari kiamat semuanya mendapatkan syafaat dari baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.